Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tiba pada bagian yang tampaknya berbeda dari pembahasan sebelumnya. Setelah berbicara tentang hari-hari raya, Musa langsung beralih kepada para hakim, para pemimpin, dan penegak keadilan. Mengapa? Karena bagi Allah, ibadah yang benar harus menghasilkan kehidupan yang benar. Tidak ada gunanya merayakan Paskah, mempersembahkan korban, dan datang ke rumah Tuhan jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang hidup dengan tidak adil. Ibadah dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Kasih kepada Allah harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Musa berkata, haruslah engkau mengangkat hakim-hakim dan pengatur-pengatur. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan penghakiman yang adil. Perhatikan, Tuhan tidak hanya memerintahkan adanya hakim, Ia memerintahkan hakim yang adil. Mengapa? Karena keadilan bukan sekedar kebutuhan masyarakat. Keadilan adalah bagian dari karakter Allah. Allah selalu bertindak benar. Ia tidak pernah menghukum orang yang tidak bersalah. Ia tidak pernah membenarkan yang jahat. Ia tidak pernah salah mengambil keputusan. Karena itu, para pemimpin umat dipanggil mencerminkan karakter Allah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi hakim, ia berlaku bagi semua bentuk kepemimpinan. Orang tua, guru, pendeta, penatua, pemimpin organisasi, pejabat pemerintah. Semua yang diberi kepercayaan untuk memimpin harus belajar memimpin dengan keadilan. Ayat 19 memberikan 3 larangan yang sangat jelas. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Perhatikan betapa relevannya firman ini hingga hari ini. Pertama, jangan memutarbalikkan keadilan. Artinya jangan mengubah yang benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar. Di zaman kita, tekanan untuk mengubah standar kebenaran sangat besar. Seringkali orang berkata, yang penting semua senang, yang penting menguntungkan, yang penting tidak ada konflik. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan. Kedua, jangan memandang bulu. Allah tidak menilai manusia berdasarkan kekayaan, jabatan, ketenaran, atau kedudukan sosial. Karena itu, umatnya juga dipanggil untuk memperlakukan setiap orang dengan adil. Di dalam gereja pun bahaya ini bisa muncul. Kita lebih menghormati orang yang kaya daripada yang miskin. Lebih memperhatikan orang yang berpengaruh daripada mereka yang sederhana. Tetapi Kristus datang justru untuk mencari mereka yang terpinggirkan. Ketiga, jangan menerima suap. Mengapa? Karena suap membutakan mata dan merusak hati. Ketika keputusan ditentukan oleh keuntungan pribadi, keadilan akan mati. Saudara, suap tidak selalu berbentuk uang. Kadang-kadang suap hadir dalam bentuk relasi, tekanan, keinginan mempertahankan posisi, popularitas. Apapun yang membuat kita tidak lagi berani memutuskan berdasarkan kebenaran dapat menjadi suap bagi hati kita. Kemudian Musa mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Perhatikan kata kejar.
Keadilan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus diusahakan, ia harus diperjuangkan, ia membutuhkan keberanian. Seringkali mempertahankan keadilan berarti harus membayar harga. Tetapi Allah memanggil umat-Nya untuk tetap setia. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya berbicara tentang kasih. Kasih yang sejati selalu berjalan bersama kebenaran. Kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi. Kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Di dalam Kristus kita melihat keduanya bertemu secara sempurna. Bagian terakhir melarang Israel mendirikan tiang berhala di dekat mezbah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak menerima penyembahan yang bercampur. Israel tidak boleh berkata, "Kami menyembah Tuhan," tetapi juga sedikit mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Allah menghendaki kesetiaan yang utuh. Saudara, bentuk penyembahan yang bercampur masih menjadi tantangan hari ini. Kita mengaku mengasihi Kristus, tetapi hati masih dikuasai oleh kesombongan. Kita rajin beribadah, tetapi keputusan-keputusan hidup dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia daripada firman Tuhan. Kita ingin Kristus menjadi juru selamat, tetapi belum tentu kita rela menjadikannya Tuhan atas seluruh hidup kita. Semua hukum tentang keadilan ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dialah hakim yang sempurna, yang menghakimi tanpa memandang muka. Ia tidak dapat disuap, ia mengenal isi hati manusia. Namun yang luar biasa adalah ini, hukum yang adil itu juga rela dihukum, menggantikan orang yang bersalah. Di kayu salib, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu. Dosa benar-benar dihukum, tetapi hukuman itu ditanggung oleh Kristus. Karena itu orang percaya dipanggil bukan hanya menikmati keadilan Allah. Kita juga dipanggil mencerminkan karakternya. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, gereja harus menjadi tempat di mana kasih, kejujuran, integritas, dan keadilan Allah dinyatakan. Renungan hari ini mengajarkan bahwa ibadah yang sejati harus menghasilkan kehidupan yang adil. Allah memanggil umat-Nya untuk mencerminkan karakternya melalui kejujuran, keberanian menegakkan kebenaran, dan kasih yang tidak memandang muka. Di dalam Yesus Kristus kita melihat keadilan dan kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Karena itu, marilah kita hidup sebagai saksi Kristus yang menjaga integritas dalam setiap keputusan dan relasi. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita tetap berpegang pada kebenaran ketika hal itu menguntungkan kita saja, atau juga ketika itu harus menanggung resiko? Apakah ada bentuk kompromi kecil dalam hidup kita yang mulai menggeser Kristus dari pusat penyembahan kita? Mari kita berdoa. Bapa yang adil dan penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu bertindak benar dan tidak pernah berlaku curang terhadap siapapun. Bentuklah hati kami akan mencintai keadilan seperti Engkau mencintainya. Jagalah kami dari kompromi, ketidakjujuran, dan sikap memandang bulu. Tolong kami menjadi saksi Kristus yang hidup dengan integritas, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun di tengah masyarakat. Biarlah melalui hidup kami, orang lain melihat karakter Yesus yang penuh kasih, sekaligus penuh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.